keluarga di rumah. Itulah kenapa banyak yang diam-diam bersyukur, bukan karena merasa hidup mewah, tapi karena akhirnya usaha dan kerja keras terasa sedikit lebih ringan di balik ramainya kota Kucing ini. Urus yang korupsi aja. Kita berhasil. Target yang kita berikan saya sebagai presiden yang bertanggung jawab, mandataris kedaulatan rakyat, saya yang disumpah, saya yang bertanggung jawab. Kalau bangsa ini lapar, saya yang tanggung jawab. Katanya negara kita kaya raya, hutan luas, tambang melimpah, laut penuh ikan. Tapi anehnya, pemasukan terbesar negara justru dari pajak rakyat biasa. Lalu hasil dari pembabatan hutan itu kemana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Merbat TV. Oke teman-teman, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan kabar daripada teman-teman semuanya, semoga kabarnya ya sehat-sehat selalu teman-teman ya. Oke, seperti biasa, jom di video kali ini kita reaction lagi daripada salah satu channel yang bernama Jejak Ari Vlog teman-teman ya. Dan video ini bertajuk tentang ringgit naik lagi teman-teman ya. TK Indonesia di Malaysia mulai rasakan perubahannya. Di saat rupiah sedang anjlok, yang diuntungkan saya sudah mengatakan berapa kali ya, pelancong-pelancong luar ketika berlibur ke Malaysia, ke Indonesia. Yang kedua, para tenaga kerja Indonesia yang sedang bekerja di Malaysia. Teman-teman ya, mereka beruntung. Dan yang dirugikan siapa? Negara Indonesia dan juga rakyatnya semakin tercekik dan semakin miskin teman-teman ya. Oke, penasaran nih dengan videonya seperti apa? Jom kita simak bersama, let's go. Ringgit Malaysia kembali menguat terhadap rupiah. Dan jujur saja, banyak perantau Indonesia mulai benar-benar merasakan perbedaannya. Ya, bukan cuma soal angka di ATM, tapi soal hasil kerja keras yang akhirnya terasa lebih berarti saat dikirim ke keluarga di kampung. Di video kali ini saya mau ajak kalian melihat suasana terbaru kota Kucing, Sarawak, sambil berbagi cerita tentang apa yang sedang dirasakan banyak TKI dan perantau Indonesia di Malaysia saat ringgit kembali naik. Kalau melihat jalanan kota seperti ini, mungkin sebagian orang menganggap semuanya biasa saja. Aktivitas berjalan normal, kendaraan lalu lalang, orang-orang sibuk dengan urusan masing-masing. Tapi bagi para perantau Indonesia di Malaysia, ada cerita yang tidak selalu terlihat di balik suasana itu. Ada yang bekerja bertahun-tahun demi keluarga. Ada yang rela jauh dari anak dan orang tua supaya kehidupan di kampung bisa lebih baik. Dan sekarang, ketika ringgit mulai menguat lagi terhadap rupiah, banyak yang mulai merasakan perubahan tersebut. Mungkin bagi sebagian orang ini hanya berita ekonomi biasa. Tapi bagi TKI atau perantau, kenaikan ringgit bisa sangat berarti. Karena hasil kerja yang dikirim ke Indonesia jadi terasa lebih besar. Nilainya lebih terasa saat ya, dulu semenjak satu ringgit Malaysia setara dengan 3.500, itu kalau gajinya 1.000 ringgit itu dikirim ke rumah itu paling, kan awalnya kan 3.500.000, paling dikirimnya tuh 1.500.000. Sekarang sudah 100 ringgit itu setara dengan 1.000 ringgit setara dengan 4.500.000 teman-teman ya. Apalagi yang gajinya 2.000 ringgit 9 juta. Gila, banyak banget teman-teman. Diterima keluarga di rumah. Itulah kenapa banyak yang diam-diam bersyukur, bukan karena merasa hidup mewah, tapi karena akhirnya usaha dan kerja keras terasa sedikit lebih ringan. Di balik ramainya kota Kucing ini, sebenarnya ada banyak perjuangan yang berjalan setiap hari. Ada yang bangun pagi demi mencari tambahan penghasilan. Ada yang tetap bertahan walaupun rindu kampung halaman. Dan ada juga yang terus bekerja sambil berharap masa depan keluarganya bisa berubah perlahan-lahan. Kucing sendiri sekarang terlihat semakin berkembang. Aktivitas kota terus bergerak, kawasan jalan utama ramai, dan suasananya terasa nyaman untuk menjalani kehidupan sehari-hari. Tidak heran kalau banyak perantau akhirnya betah tinggal cukup lama di sini. Sebagai orang Indonesia yang merantau di Malaysia, tentu ada banyak pengalaman yang dirasakan. Kadang capek, kadang rindu rumah, kadang juga merasa sendiri. Tapi semua itu biasanya kembali kuat ketika mengingat keluarga di kampung. Dan ketika kondisi seperti sekarang datang, saat ringgit naik dan kiriman uang terasa lebih besar, tentu ada rasa lega yang sulit dijelaskan. Apalagi buat yang punya tanggungan keluarga di Indonesia. Karena pada akhirnya, kebahagiaan seorang perantau itu sederhana. Melihat orang rumah ikut tersenyum dari hasil kerja kita.
Enak ya teman-teman ya. Malaysia pokoknya semakin maju bukan semakin buruk teman-teman ya. Lihat kondisi saat ini Indonesia itu wah, semakin mencekik teman-teman ya. Kenapa pemerintahan seakan-akan Indonesia sedang baik-baik saja? Karena mereka sudah kenyang, mereka sudah banyak harta karena menguras hasil kekayaan Indonesia yang tidak kembali ke rakyat. Rakyat jadi korban, rakyat sengsara, rakyat menderita, rakyat susah cari makan, teman-teman. Itulah fakta yang terjadi saat ini di Indonesia. Apalagi di saat ringgit sedang menguat, rupiah semakin buruk, ya yang diuntungkan adalah tenaga kerja Indonesia, teman-teman ya. Apa dah jadi dekat Indonesia sekarang? Ramai rakyat Indonesia panik sebab nilai duit Indonesia itu rupiah jatuh teruk berbanding dolar Amerika. Sekarang untuk dapatkan $1 Amerika, rakyat Indonesia perlu tukar lebih kurang RM17,000. Wow. Ini antara paras paling lemah dalam sejarah moden Indonesia. Tapi kenapa benda ni jadi? Nak mudah faham macam ni, bayangkan duit rupiah tu macam barang dekat kedai. Kalau ramai orang nak jual rupiah tapi tak ramai nak beli, nilai dia akan jatuh. Sekarang banyak pelabur besar dunia sedang keluarkan duit mereka daripada Indonesia dan tukarkan kepada dolar Amerika. Sebab mereka takut ekonomi dunia jadi semakin teruk. Tambahan pula, sekarang dunia tengah risau tentang perang dan ketegangan dunia. Bila dunia takut, pelabur besar biasanya akan lari simpan duit dalam dolar Amerika sebab mereka rupiah runtuh. Saya yang bertanggung jawab. Kalau bangsa ini lapar, saya yang tanggung jawab. Kita swasembada pangan. Perjuangan yang tidak ringan. Kita negara ratusan juta. 287 juta bangsa, rakyat kita. Menjamin pangan. 287 juta orang. Bukan pekerjaan ringan. Bukan pekerjaan ringan. Tapi Anda sok-sok kuat Pak Prabowo, padahal pejabatnya banyak yang korupsi loh. Anda diam saja. Urus yang korupsi aja. Kita berhasil. Target yang kita berikan, saya sebagai presiden yang bertanggung jawab, mandataris kedaulatan rakyat, saya yang disumpah, saya yang bertanggung jawab. Kalau bangsa ini lapar, saya yang tanggung jawab. Saya yang bertanggung jawab. Berikan lapangan pekerjaan dong. Buat harga sembako murah. Baru rakyat tidak bakalan kelaparan. Percuma diberikan makan gratis. Tapi harga pangan, harga kebutuhan pokok dibuat mahal. Cuma. Tidak akan ada orang lain yang akan dihujat. Tidak akan ada orang lain yang diminta pertanggungjawaban. Saya yang bertanggung jawab. Males. Tidak boleh ada kemiskinan di Indonesia. Tidak boleh ada kelaparan di Indonesia. Kalau memang tidak boleh ada kemiskinan di Indonesia, kalau memang tidak boleh ada kelaparan di Indonesia, terus apa tindakan nyata negara? Hah? Apa Pak Presiden tindakan nyatanya? Nyatanya pemimpin kita ya sama-sama rebutan jabatan. Malah wakil menteri Bapak itu ada 13, itu rangkap-rangkap jabatan. Iya. Satu menteri ada 5 jabatan yang dilakukan. Gak konsisten teman-teman ya. Terus para pejabatnya foya-foya. Ya, uang dinasnya mahal, nginep di hotel mahal, uang makannya mahal, ya, fasilitasnya mewah. Rakyatnya sengsara. Pak Presiden, udahlah pidato yang memberikan angin segar kepada rakyat kecil, ya. Sudahi pidato-pidato yang memberikan apa namanya? Di depan mas. Harapan-harapan yang tidak mungkin kepada rakyat miskin.
Nggak usah pidato kalau memang tidak bisa membuktikannya. Betul. Bosen rakyat dengernya, Pak. Apa? Coba sekarang yang dilakukan pemerintah. Makan bergizi gratis. Apa ngefek sama menghilangkan kemiskinan? Ya betul betul. Terus apa itu namanya? Koperasi Desa Merah Putih. Ya nggak jelas Itu itu. malah jadi ajang korupsi baru, Pak. Bukan mensejahterakan rakyat, Pak. Terus apa lagi? Apa lagi coba? Ada yang bisa menyebutkan apa lagi, ya? Apa yang dilakukan pemerintah, program pemerintah yang tujuannya untuk menghilangkan kemiskinan dan kelaparan apa-apa? Bapak coba turun ke bawah, Pak. Duh, di mana-mana kemiskinan kelaparan itu banyak, Pak. Banyak yang tinggal di kolong jembatan, banyak yang tinggal di tempat yang tidak layak, Betul Pak. betul. Udahlah, Pak. Ya, berhenti pidato-pidato yang memberikan harapan yang tidak mungkin kepada rakyat kecil, Pak. Berhenti Jangan Pak, sampai berhenti dijunjung Pak, tinggi, berhenti. Setelah itu dijatuhkan plak. Sudahi pidatonya, sudahi aman-amannya. Rakyat sudah geram, rakyat sudah nggak percaya. Ya, bagus ini mulut netizen sama TikToknya tontonnya. Silahkan sokong lah. Pokoknya Prabowo itu suka pidato, memberikan harapan palsu. Fakta di lapangan rakyat semakin miskin, teman-teman ya. Wih. Ini memang kemarin sempat langka, teman-teman. Kemarin di bulan kemarin ini langka banget, teman-teman. Dipermainkan rakyat oleh pemerintahan ini. Ya Allah. Sesulit inikah hidup di negara Indonesia, teman-teman ya. Tapi dibantu, kebanyakan rakyat Indonesia dibantu oleh Malaysia loh. Harus pakai KTP, ya Allah. Cuma mau ngambil tongjas loh, mau beli loh. Dibatasin kayak gini. Sulit banget hidup di negara ini. Penduduk miskin di Indonesia ini, teman-teman ya. Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat jumlah penduduk miskin pada Maret 2022 ini sebanyak, oh ini video lama teman-teman ya. Lanjut aja guys. Maaf ya. Kabarkan kalau masih banyak orang kelaparan atau orang kesusahan makan di wilayah Anda, lebih tepatnya di Bandung dan sekitarnya, karena mobil makan-makan akan keliling dan datangi tempat Anda. Karena insya Allah mobil makan-makan keliling ke daerah-daerah tujuannya buat memberantas kelaparan, sehingga kami butuh informasi, kabar. Gak bisa, cuman makan sehari doang teman-teman. Setelah itu kelaparan lagi. Bukan begini cara untuk mengurangi angka kemiskinan kelaparan di Indonesia. Buatkan lapangan pekerjaan, buatkan harga-harga pangan di harga di bawah, teman-teman. Artinya tidak mahal. Kalau cuma dikasih makan, disogok dengan beras gratis 3 bulan sekali, tapi harga pangan, harga pokok, harga minyak, harga beras, tahu, tempe dan sebagainya mahal, tetap angka kelaparan dan kemiskinan di Indonesia semakin bertambah. Kan kalau di daerah Anda, lebih tepatnya masih Bandung dan sekitarnya, masih banyak orang kelaparan, kabarkan karena kami dari mobil makan-makan akan datang untuk berbagi. Kan gitu caranya bang. Katanya negara kita kaya raya, hutan luas, tambang melimpah, laut penuh ikan. Tapi anehnya, pemasukan terbesar negara justru dari pajak rakyat biasa. Lalu hasil dari pembabatan hutan itu kemana? Ya. Bukannya kata Pak Menteri ESDM, kalau mau nikmati hasil SDA, ya hutan harus dibabat dulu. Oke, hutan udah dibabat. Tapi mana duitnya? Masuk ke APBN atau ke grup WhatsApp elit pengusaha. Siap, betul. Astaga. Lebih dari 24 juta rakyat Indonesia. Lebih dari 24 juta rakyat Indonesia masih hidup miskin. Badan Pusat Statistik mencatat ada 24,06 juta orang miskin di Indonesia per September 2024. PLT Kepala BPS Amalia Adininggar Widiasambut. Gak usah ditonton. Kamu tahu nggak bahwa Indonesia itu juara ASEAN? Ini buktinya. Pengangguran tertinggi, IQ terendah, internet termahal, BBM terkotor, dan kemiskinan yang nggak pernah turun. BBM terkotor,
kemiskinan tertinggi, kelaparan tertinggi juga. pangkat. Kalau ini mau disebut sebagai juara, ya juara dalam memproduksi alasan. Karena pemerintah kan bilang bahwa ekonomi itu bertumbuh. Padahal yang bertumbuh itu kan cuma utang dan kesenjangan. Pemerintah bilang bahwa rakyat itu makin sejahtera. Padahal yang semakin sejahtera justru hanya lingkaran kekuasaan aja. Kalau ini yang namanya Indonesia maju, mungkin yang maju itu bukan ke depan, tapi ke jurang. Astaga. Pak, mau kemana? Hah? Mau kemana? Mau ke Sambas ya? Kaki sudah makan belum? Belum makan? Kaki dari kapan belum makan? Tadi pagi udah makan? Aduh, gak tega saya dengan aja Tuhan ya. Lebih dari 1 juta sarjana di Indonesia jadi pengangguran. Waduh. Ngelamarnya ya. Wow. Masa depan yang tidak beres gitu. Ya Allah. Tunjangan beras 12 juta sebulan. Itu kan menyakiti rasa keadilan, Bang. Ibaratnya rakyat yang gajinya sebulan di bawah UMR itu, mereka saja tidak beli beras saja tidak perlu ditunjang negara. Mereka beli beras sudah masuk dalam gaji mereka yang nggak seberapa itu. Sekarang seorang anggota DPR mendapat tunjangan beras 12 juta. Padahal gajinya udah gede. Udah gede dan tunjangan jabatannya juga sudah gede. Lalu ada komponen lain yang juga menyakiti hati sense of keadilan kita adalah tunjangan pajak. Nah, lagi-lagi kita bicara pajak di sini. Ketika rakyat pajaknya dinaikkan, ketika terus dicari kesempatan-kesempatan untuk memungut pajak. Pajak seorang anggota DPR ternyata dibayar oleh negara. Betul. Ya Allah, ternyata hidup di Indonesia parah, teman-teman ya. Dan Indonesia sering meremehkan Malaysia, padahal Malaysia makmur loh, teman-teman ya. Nyaman hidup di sana. Ringgit semakin menguat. Artinya, ketika rakyat Malaysia ke Indonesia itu semakin kaya. Artinya kalau berlibur ke Malaysia itu jadi sultan, teman-teman ya. Kalau rakyat Indonesia ke Malaysia, ya habis uangnya. Oke, itulah video reaction hari ini. Jadi buat teman-teman yang suka dengan video ini silahkan bantu dengan cara menekan tombol like, comment, dan share. Jangan lupa juga please subscribe channel daripada Merbat TV. Baik, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.